أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ustaz, bagaimana biar kita dapat pahala saat kita makan, Ustaz? Ya, tentunya kita yang pertama supaya mendapatkan pahala dalam makan, yang pertama niat, ya. Niat kita yaitu diperbaiki. Kata Ibnu Qudamah, kita usahakan ketika kita makan dan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya duniawi, niatkan semuanya agar kita bisa mendapatkan pahala. Contoh misalnya kata Ibnu Qudamah, kita makan, niatkan yang pertama adalah untuk supaya bisa kuat beribadah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, niatkan untuk memenuhi hak badan kita, karena badan kita juga punya hak, ya. Kemudian juga niat kita adalah untuk supaya bisa melaksanakan perintah Allah, yaitu mensyukuri nikmat. Nah, dari mensyukuri nikmat tersebut, akhirnya kita bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari makan kita. Kemudian yang kedua, ya tentu kita berusaha untuk melaksanakan sunnah-sunnah yang ada di dalam makan tentunya, ya, sehingga kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sunnah-sunnahnya apa aja, Ustaz, dalam makan? Sunnah-sunnahnya banyak, ya. Yang pertama, membaca bismillah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ya gulam, bismillah. Wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak, bacalah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang dekat-dekat. Maksudnya kalau kita makannya satu nampan gitu kan, terus makannya serupa, karena di zaman Rasulullah itu makannya satu, ya, tunggal gitu kan. Itu biasanya Rasulullah melarang kita makannya dari jauh-jauh, tapi yang dekat-dekat aja dulu. Beda dengan seperti ini. Kalau seperti ini sih, ya kita makan terserah, kita ngambil ini, ngambil itu, gitu. Kemudian juga sunnah diantaranya yaitu dengan memakai jari jemari, terutama yaitu 3 jari. Habis makan yaitu 3 jari, ya, di dalam makan, ya. Kemudian kita berusaha juga, ya, di dalam makan itu berjamaah, ya, karena kata Rasulullah itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula jangan lupa juga membaca doa setelah makan, ya. Bahkan membaca doa setelah makan itu malah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah bersabda, siapa yang setelah makan dia mengucapkan alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang setelah makan mengucapkan doa tadi, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan rezeki kepada saya makanan ini dan memberikan kepada saya, ya, rezeki makanan ini, ya, dengan tanpa ada kekuatan dan daya upaya dari diri saya sendiri, kata Rasulullah, maka akan diampuni dosa-dosanya. Masya Allah, ya, sudah perut kenyang, dapat ampunan dosa, ya, luar biasa. Kita dapat pahala lagi dengan niat-niat kita, belum lagi dapat pahala lagi dari apa, sunnah-sunnah makan yang kita amalkan. Makanya ini luar biasa sekali, ya. Alhamdulillah. Kalau larang-larangannya buat waktu kita makan, larang-larangan. Oh ya, apa yang terlarang di dalam waktu ketika makan? Itu banyak. Yang pertama, jangan sampai kita makan dengan tangan kiri. Karena Rasulullah SAW mengatakan, fa inna syaitan yakul wa yashrabu bishimalihi. Ya, karena sesungguhnya setan makan dan minum itu dengan tangan kirinya. Jadi, ya, setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Terkadang kita tidak sadar, ya, minum dengan tangan kiri. Maka itu dilarang di dalam Islam. Yang kedua, yaitu makan dengan niat berbuat maksiat. Contoh kata para ulama, kalau kita minum air biasa, tapi kita berniat minum arak, padahal yang kita minum adalah air biasa.
Tapi kita niatkan kita minum arak, maka kita dapat dosa. Walaupun air yang kita minum itu apa? Ya air biasa. Tapi ketika kita menganggap ini arak dan kita seakan-akan minum arak, maka itu berdosa, kata para ulama, tidak boleh. Ya. Karena dengan niat seperti itu berarti niat yang buruk. Ya. Demikian pula kita dilarang untuk apa? Terlalu kenyang. Ya, sehingga akhirnya menjadikan kita ini sulit bergerak. Dan itu memberikan mudarat untuk tubuh kita tentunya. Makanya Rasulullah SAW memberikan kepada kita apa? Ya, di dalam makan itu kata Rasulullah, thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabi wa thuluthun li nafasihi. Sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, sepertiga untuk nafasnya. Adapun sampai kenyang sekali, ya, sehingga akhirnya menyebabkan kita ini binasa, bisa jadi. Sekarang ada orang binasa karena saking kekenyangannya. Ini jelas perkara yang tentunya dilarang di dalam syariat kita. Ya. Demikian pula makanan-makanan yang sifatnya mudarat, ya, sifatnya berbahaya untuk tubuh kita. Maka itu pun juga dilarang di dalam Islam tentunya. Nah, itu adalah ya perkara-perkara yang tentunya dilarang di dalam makanan. Ya. Allahu a'lam. Makanan-makanan yang haram, ya, yang kita hasilkan dari uang yang haram, seperti dari hasil riba, hasil mencuri, itu semuanya adalah haram. Menjadi haram makanan tersebut ketika kita beli dari hasil-hasil yang haram tersebut. Terus ada yang pernah Anda dengar ada sunnah juga, baca Bismillah tuh setiap suapan gitu, Bismillah, itu benar kan? Memang ada hadis disebutkan, kata Rasulullah, Innallaha yuhibbu minal abdi, Allah cinta kepada seorang hamba, tidaklah ia minum satu teguk kecuali ia memuji Allah, dan tidaklah ia makan sesuap kecuali ia memuji Allah. Apakah setiap suap itu artinya kita baca Bismillah? Alhamdulillah? Alhamdulillah, tentu ini tidak sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah, karena Rasulullah SAW biasanya membaca doa itu setelah selesai makan. Ya, jadi maksudnya adalah walaupun kita makannya cuma sesuap, kita mengucapkan Alhamdulillah. Walaupun kita minumnya cuma seteguk, kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Adapun kemudian setiap teguk kita ucapkan Alhamdulillah, ya ini butuh contoh, ya, contoh dari Rasulullah dan para sahabatnya. Allah. Jazakallahu khairan. Setelah barakallahu fiik.